Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 9 SMP Negeri 47 Samarinda, dimanapun kalian berada. Pada pembelajaran saat ini kita akan melanjutkan materi terakhir kita, materi bab 6 tentang bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya materi bagian C dan D. Baik anak-anak, selamat belajar. Baik, kita lanjutkan materi kita bagian C, yaitu perjuangan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perjuangan di sini kita bagi dua, ada perjuangan secara fisik dan ada perjuangan secara diplomasi atau non-fisik. Baik anak-anak, kita lanjut ke pertempuran atau perjuangan secara fisik. Di sini ada 3 perjuangan fisik yang akan kita bahas. Yang pertama, Bandung Lautan Api, yaitu sebuah pembakaran besar-besaran terhadap sebuah kota di Jawa Barat, yaitu di Bandung, agar kota tersebut tidak bisa dimanfaatkan oleh sekutu atau Belanda, sehingga bangsa Indonesia lebih mudah untuk mempertahankan kemerdekaannya. Nah, yang kedua, pertempuran Ambarawa, yaitu sebuah pertempuran yang langsung dipimpin oleh Kolonel Sudirman, dan karena Kolonel Sudirman berhasil memukul mundur pasukan sekutu pada saat itu, maka atas jasanya tersebut Kolonel Sudirman diangkat menjadi Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat atau zaman sekarang TNI dengan pangkat Jenderal. Yang ketiga, insiden Hotel Yamato, yang juga terjadi di awal kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 1945, yaitu penyerbuan besar-besaran terhadap sebuah hotel di Surabaya yang dilakukan oleh para pemuda Surabaya untuk menaiki hotel tersebut. Nah, ini anak-anak hotelnya. Lalu kemudian mereka menaiki sampai ke puncaknya. Di sini ada bendera. Nah, benderanya di sini warnanya apa anak-anak? Ya, ada merah, putih, dan biru. Lalu para pemuda ini kemudian rame-rame naik ke atas dan merobek bendera tersebut, khususnya warna birunya, sehingga yang ada tinggal warna merah dan putih, yaitu bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah 3 contoh pertempuran fisik dari sekian banyak perjuangan fisik lainnya yang tidak bisa kita bahas satu persatu. Silahkan anak-anak kalian pelajari lagi di buku paket PPKN secara detail, ada di dalam buku PPKN kita. Yang kedua, jalur diplomasi. Di sini ada 4 perjanjian atau perundingan yang kita lakukan dengan Belanda. Yang pertama, perjanjian Linggarjati. Nah, perjanjian Linggarjati adalah perjanjian yang pertama yang kita lakukan dengan Belanda di awal kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal 10 sampai 15 November 1946. Yang mana pada perjanjian ini Belanda mengakui secara de facto atau secara fisik wilayah negara Republik Indonesia itu terdiri atas 3, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Jadi wilayah Indonesia hanya Jawa, Sumatera, dan Madura. Namun kemudian perjanjian Linggarjati ini pun akhirnya harus kandas karena terjadi agresi militer Belanda I. Yang kemudian agresi militer Belanda I ini kemudian diakhiri dengan perjanjian yang kedua, yaitu perjanjian Renville, ya, di dalam sebuah kapal milik Amerika Serikat, yaitu kapal Renville. Yang mana pada perjanjian Renville ini luas wilayah Indonesia semakin sempit, hanya beberapa daerah di Jawa seperti Jawa Timur, Jawa Tengah,
dan Yogyakarta. Bahkan pada perjanjian ini mengakibatkan tentara tidak boleh lagi berada di luar wilayah tersebut, sehingga terjadi migrasi besar-besaran. Misalkan tentara yang tadinya di Jawa Barat harus pindah ke Jawa Tengah, ke Jogja, atau ke Jawa Timur. Walaupun perjanjian Renville ini menguntungkan Belanda, namun Belanda tetap tidak puas dengan perjanjian ini dan kemudian mengakibatkan putusnya perjanjian Renville ini dengan sebuah serangan tiba-tiba dari Belanda, yaitu yang dikenal dengan agresi militer Belanda kedua, tepatnya pada tanggal 19 Desember 1948. Atas serangan atau agresi militer Belanda kedua ini, maka dilakukan perundingan berikutnya, yaitu perundingan Romroyen. Kenapa disebut perundingan Romroyen? Karena pada saat itu bangsa Indonesia diwakili oleh Mr. Muhammad Rum dan delegasi dari Belanda diwakili oleh Dr. J.H. van Rooyen. Perundingan Romroyen kemudian dilanjutkan dengan sebuah perundingan puncak, yaitu Konferensi Meja Bundar atau KMB, yang terjadi pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 di Den Haag, Belanda, yang mana perjanjian ini mengakhiri konflik antara Indonesia dengan Belanda dengan pengakuan dari negeri Belanda terhadap kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Namun perjanjian ini mengakibatkan negara kita harus rela untuk merubah dirinya dari negara kesatuan menjadi negara federal atau negara serikat, sehingga negara kita berubah menjadi RIS, Republik Indonesia Serikat, pasca perjanjian Konferensi Meja Bundar. Inilah jalur diplomasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Tentu kita tidak bahas secara detail, tetapi hanya secara umum. Untuk detail pembahasannya, silakan anak-anak buka buku paket PPKN kita dan pelajari secara detail terkait dengan diplomasi yang dilakukan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya kita berbicara tentang ancaman. Nah, ancaman terbagi dua. Ada ancaman yang berasal dari dalam negeri, ya seperti pemberontakan bersenjata. Pada zaman dulu ada G30 SPKI, ya ada DITII, Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, atau di zaman sekarang ada teroris, atau bisa juga berupa gerakan separatis seperti yang ada di Papua, ya organisasi Papua Merdeka atau OPM, atau di zaman dulu ada GAM, Gerakan Aceh Merdeka, ada RMS Republik Maluku Selatan, ya dan lain sebagainya. Lalu ada juga ancaman yang sifatnya dari luar negeri. Baik ancaman ini berupa ancaman militer yang terjadi pada zaman dulu, ya misalkan agresi militer Belanda I di tahun 1947, agresi militer Belanda II di tahun 1948. Namun pada saat ini tentu ancaman secara fisik dari luar negeri ya sudah tidak ada. Ya kita tidak tahu ke depannya seperti apa, tetapi ancaman dari luar negeri yang masuk ke Indonesia itu berupa non-fisik atau non-militer. Misalkan dalam bidang ekonomi, barang-barang impor dari luar negeri itu membanjiri pasar yang ada di Indonesia. Atau bisa juga berupa sosial budaya, misalkan tren mode pakaian, gaya hidup, konsumtif, bahkan berupa hal-hal negatif lainnya seperti penyalahgunaan narkoba, hidup bebas, dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya, materi bagian D, yaitu semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Yang pertama, kita akan membahas upaya mengisi dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang di dalamnya kita akan membahas perwujudan bela negara dalam kehidupan. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Nah, di sini ada 4 yang bisa kita lakukan. Yang pertama, mengikuti pendidikan kewarganegaraan. Nah, dan ini sudah kita lakukan ya pada saat ini ya di SMP kita mempelajari pelajaran PPKN. Nah, ini adalah contoh keikutsertaan warga negara, keikutsertaan kalian dalam upaya bela negara. Yang kedua, pelatihan dasar kemiliteran. Nah, ini bisa kalian lakukan dengan kegiatan seperti kegiatan kepramukaan. Lalu ada pengabdian sebagai TNI dan Polri. Tentu ini sifatnya pilihan. Ya, jika kalian memang suatu saat bercita-cita ingin menjadi TNI dan Polri, maka ada kesempatan buat kalian untuk mengikuti seleksi untuk menjadi anggota TNI dan anggota Polri. Lalu yang keempat, andai kata kalian tidak bisa menjadi anggota TNI atau menjadi anggota Polri, maka kalian bisa melakukan upaya bela negara dengan mengabdi sesuai dengan profesi kalian masing-masing. Misalkan kalian menjadi seorang dokter, maka kalian bisa mengabdi sesuai dengan profesi dokter kalian untuk membela negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, perwujudan bela negara dalam berbagai aspek kehidupan. Yang pertama, dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, atau kita singkat dengan Epolek Sosbud Hankam. Epolek Sosbud Hankam. Ya, untuk detailnya silakan anak-anak nanti pelajari lebih detail bagaimana sih perwujudan bela negara dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Tentu tidak bisa kita bahas secara detail satu persatu karena akan sangat panjang tentunya, sehingga dalam pembelajaran saat ini kita membahas secara garis besarnya saja, kita membahas inti-intinya saja. Untuk lebih detailnya, silakan pelajari buku paket PPKN kita pada materi bab 6 bagian C dan D. Demikianlah anak-anak materi pembelajaran kita bab 6 tentang upaya bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya materi bagian C dan D. Mudah-mudahan materi ini bisa masuk dalam pikiran kita dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Kita akhiri pertemuan saat ini, pembelajaran terakhir di kelas 9 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.